banyak orang yang ngaji tapi nggak mengkaji. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan jaga. Tuh, subuh-subuh katanya orang pada kemana iya teh? Belum laku. Sip, lu ngapain? Jaga dulu. Waalaikumsalam. Subuh-subuh nggak makan nasi uduknya Pocong tuh kurang maksimal. Iya. Ini ada masakan baru, telur balado. Ini nih. Syaitoni rojim. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ohang. Inna toina. Sini. Ka. Ohang, belajar ngaji. Si abang kirain teh anak TK. Sini. Coba. Ngaji lagi. Hah? Lu kenapa ngajinya ngumpet? Hah? Coba baca lagi. Ini. Nah, Ini kan ada tasjidnya. Inna. Iya, N-nya yang banyak. N-nya bukan in. Inna. Gitu. Jangan jadi ain semua. Lu mah ain gitu. Ini alif. Inna. A'taina gitu. Minum dulu, Bang. Minum dulu. Nah, minum dulu kali keselak, Kak. Grogi. Salah kali A. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jack. Gimana, Ya Bang Allah. Jack? Apa kabar? Bang Jack datang kok nggak datang. Oh, ini bisa pertumpahan darah nih, nggak jadi orang ngaji, susah Bukan. banget. Dari jauh ada denger ada ngeden tadi. Duduk Bang Jack. Kayak anak TK lagi ngaji. Ini si Ohang subuh-subuh mau makan nasi uduk sampai kagak jadi. Oh. Baca Qurannya sih baca Quran bener enak ya, bagus niatnya. Tapi dengernya jadi sesek. Coba baca lagi, coba. ini Coba baca lagi. Dia sakit perut kali. Coba dulu baca. Coba. inna Lu susah sih, Ang. ya gimana? Orang ngeden jangan suruh ngaji, suruh ke WC. Bang, coba cek bawahnya, cek dulu. Dia penuh kali dia. Ini saya lagi lagi belajar. Ya tuh, makanya saya ngumpet jadi Oh, malu. itu mah. Tapi bagus ya dia mau belajar ngaji ya. Wah, iya. Banyak yang nggak bisa ngaji tapi nggak mau belajar juga. Betul, yang penting kan kemauan dulu. Bener. Oh iya. Karena waktu kecil nggak belajar ngaji. Saya pernah belajar, Hmm. tapi nyampe pintu masjid, balik. Pulang. Wah, pintu masjid ada sendal bagus, ambil sendalnya terus balik lagi gitu. Jangan di Bukan, dia bukan ngaji ya. Merebut. itu mah itu sampingan itu. Tadi Iya. Bang, emang orang Islam tuh wajib nggak sih bisa ngaji, bisa baca Quran gitu? Baca Quran itu harus. Karena gini, bahasa Arab itu makhorijul huruf tadi kan harus bener. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin itu kan huruf ain. Ain. Kalau alamin itu berarti segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau alamin. Tapi kalau tuh ain berubah jadi alif, Alhamdulillahirabbil alamin, berarti segala puji bagi Allah Tuhan sumber segala penyakit. Waduh, beda ain sama alif aja beda arti. Beda. Jadi harus bisa mana ain, mana alif. Ada lagi kalau orang Jawa banyak alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang gitu juga. Tinggal Apalagi? tanya, ngalamin apa, Mbak? Iya benar. Jadi emang apa tadi Makhorijul huruf. hurufnya ya. Nah, kalau orang Sunda biasanya yang ribet tuh ngucapin huruf fa. Iya. Ini kan, ini ada ini nih. Coba. Nih, fasol. Fasol. Lu maaf, maklumin nggak bisa fa. Kenapa? Nih, itu Coba setelan. nyengir. Kurang atuh. Wah, abang itu. Bolongan. Abang gitu sih. Bukan, berarti harus dimaklumin kalau emang udah takar. Ada Ngikutin aja deh. tenang. Ayam aja. Tenang. Tawain lu loh. Kita yang lagi belajar. Tenang, dengerin dulu. Berarti ikut ngaji. Gitu. Nggak, Tenang aja. Ini yang begini yang gue bingung, guru ngaji stres kali. Makanya ini diusir mulu sama guru. Jadi satu makhorijul huruf harus diperhatikan walaupun orang Sunda harus tetap bisa ngomong fa. Oke lah, kalau ngomong hari-harian nggak apa-apa lah, nggak bisa huruf fa. Tapi kalau lempengan ngaji Saya kalau bisa, bisa. Pak. Coba. Fa. Tuh kan, Fa.
Pasol. Coba udah deh. Balik lagi. Hijaiyah alif, ba. Alif. Terus. Ba. Terus. Ta. Ba. Terus. Ta. Nah. Sa. Terus. Jim. Si. Jim. Ha. Jim. Ha. Kho. Kho. Harus Da. jelas dong. Za. Ro. Ro. Mo. O. Da. Tuh, makhorijul hurufnya harus bener. Mau apa tuh mahor? Makhorijul huruf itu Makhrij. bagaimana kita mengeluarkan huruf hijaiyah. Oh. Misalnya ta, ya kan? Alif, ba, ta, ta. Sa. Nah, nanti ada lagi antara sin dengan shin. Sin. Ada lagi antara sod dengan to. Itu beda. Po, vo. Ah, vo. Coba, vo. Bo. Vo. Vo. Ini cakapan begitu ya. Coba dulu. Lagi yuk. Bo. Jangan dong. Jangan. Kok nih gorengan nggak ada gorengan Oh, nih? iya. Gorengan. Iya. Lah, Tapi Bang, ah, kenapa sempet kita sih nih? Al-Quran harus pakai bahasa Arab segala? Kan kita jadi orang Indonesia jadi susah bacanya. Jadi begini, memang kita baca Quran satu bahasa Arab, ya nggak? Sholat satu bahasa Arab. Yang ribet kalau kita sholat masing-masing pakai bahasa daerah, itu repot. Katanya orang Sunda, Allah nu ageng, gitu kan? Paling kata malaikat, nanaonan si laing gitu. Oh iya. Jadi harus dengan bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini bahasa yang menurut penelitian para ahli bahasa di Kanada, ini internasional nih kita ngobrol ini. Itu bahasa Arab adalah bahasa yang paling memiliki kosakata paling kaya. Oh. Jadi kita berubah huruf, berubah arti. Contoh, kalimat al-matoru pendek semua sama al-matoru. Setelah huruf to ada alif ya, panjang. Al-matoru. Kalau al-matoru pendek semua itu artinya hujan. Tapi kalau al-matoru bandara. Jadi beda alif Jadi kalau aja. ada bandara yang hujan adalah Altoru amator. Pinter ya. pinter. Aduh, iya. Oh gitu ya. Jadi Jadi emang gitu. biar berkeseragaman juga ya. Betul. Berarti itu menjaga, Menjaga. apa keaslian dari Al-Quran Iya. itu sendiri ya. Memang agama di dunia ini satu-satunya yang kitab suci nggak akan pernah berubah Al-Quran. Walaupun ada kitab-kitab Al-Quran yang palsu, katanya sekarang kan Oh, ada iya. beberapa ayat tambahin pasti akan Betul. ketahuan. Kenapa bisa gitu? Karena memang itu udah janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan jaga sampai hari kiamat. Allah yang menjaga Allah Al-Quran yang itu menjaga sendiri. langsung. Tuh, ayo makan lah. Makan lagi? Iya, makan lagi. Tapi ngomong-ngomong nih Bang, sambil makan nggak apa-apa. Mau Gimana, nanya apa? gimana? Ini Bang, Nah, tadi tuh saya kan di belakang itu. ngapain? Kenapa saya di belakang gitu? Nah. Karena saya tadi tuh belum wudhu. Katanya harus wudhu dulu. Oh, Nah itu benar. harus wudhu atau tapi ada beberapa pendapat katanya nggak usah wudhu juga nggak apa-apa. Jadi gini, ada sebagian Islam itu kan ketika menilai sesuatu banyak pendapat. Jadi pedes juga ya. Minum pakai minum. Pocong nih kayaknya. Sama yang bener dong, Po. Dia biasa kangen sama yang itu tuh. Soulmate kagak hadir, lu kasih sambal banyak Nih buat si jangan-jangan Bajek. Ustadz diracunin kayaknya. Iya. Kayaknya pengen banget. Yang keluar teh mulu. Apa kan? Biar kita sakit ginjal kali ya. Tadi sampai mana itu gue lupa. Itu Wudhu dulu atau enggak? Jadi gini. Kenapa kita berbeda? Contoh, taraweh ada yang 23, ada yang 11. Ya. Ya enggak? Subuh ada yang kunut, ada yang enggak. Itu kan yang dilihat, ngap ini gua mainan air. 13. Dipikir ini ontar kasih minim banyak. Jadi Rasul itu memang sholat tarawehnya 11. Tapi pada Sayyidina Umar jadi 23. Itu untuk tahajud, Untuk tahajud taraweh. Nah, jadi setiap perbedaan itu karena memang para sahabat melihat Rasul pernah melakukan hal itu. Kenapa? Karena kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, salat Rasul kan macam-macam. Termasuk ketika Rasul waktu itu belum ada Quran, tapi ketika Rasul melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Rasul ada yang berwudu dulu. Tapi sesekali Rasul langsung mengucapkan tanpa sahabat tahu ini Rasul udah wudu apa belum. Oh, Tapi kalau kita lihat dari etika membaca Al-Quran harus dong.
Betul nggak? Iya. Ini kitab suci, Lebih afdol ya. lebih afdol. Tapi kalau lagi darurat, misal lagi di jalan, lu pengen baca, gak usah baca aja. Iya, Nggak misalnya- juga nggak dosa gitu kan sebetulnya. Betul, itu dalam keadaan lil muttor. Dalam kajian fikih ada istilah lil muttor. Lil muttor itu artinya dalam keadaan terdesak. Misalnya di mobil nih, macet kan, pulang kerja. Daripada dengerin Ayu Ting Ting salah alamat, Nah. kayak Satrio yang suka dengerin nih teman gue, mendingan baca Quran. Baca Quran. Masa iya baca Quran nggak uduk terus bela-belain tengah tol nyari air gitu segala macam kan Iya, enggak. bener baca Quran aja ya. Jadi asik aja, dan Quran kan sekarang udah ada di handphone. Nah, ya. ntar nanya deh, beda pahalanya baca Quran secara langsung sama digital. Pak Hansip juga mau nanya kan? Iya, nanti Makan Yuk, dulu dah. baca Quran digital. Iya, hebat juga kan? nih, Hansip. Hansip RT5. Digital. Udah Pak Hansip kalau mau nanya, nanya Iya, aja nanya apa nih? langsung. Sebenarnya kalau mengaji itu artinya itu apa sih? Ustaz, apakah Arti. harus Ngaji. harus tahu artinya? Iya. Kan ada bahasa Arabnya. Betul. Apa harus tahu bahasa Indonesia atau gimana? Nah, apa cukup ngaji bahasa Arabnya doang? Dia disebut mengaji itu apakah Arabnya doang Nih. atau harus mengerti juga dengan artinya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu asli kalimat mengaji adalah kaji. Mengkaji. Nah, jadi gini, contoh kubur, jadi mengubur. Ya kan? Asli kalimatnya kubur dong, jadi mengubur. Ngerti nggak kira-kira nih? awalan akhiran. Nah, asli kalimatnya kaji, jadi mengaji. Nah, tapi ada satu pengecualian. Kalau mengaji pasti identik sama Al-Quran. Tapi Iya. kalau mengkaji, itu menelaah. Banyak orang yang ngaji, tapi nggak mengkaji. Jadi cukup. Oh iya. Berarti itu membaca doang gitu. Nah, baca doang, Oke. tapi Tidak apa yang dipahami, dia tidak baca, dia dipahami. nggak ngerti. Jadi yang harus tuh gimana? Yang harus tuh Jadi bacanya gini, doang ada atau satu hadis Rasul. Rasul pernah bersabda gini, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya ibadah kita yang sedikit tapi konsisten. Istiqomah. Iya, istiqomah. Jadi baca Quran itu nggak harus dari maghrib nih sampai isya nih gua habis 5 juz. Oh, tetangga mau kalah. Gua juga 7 juz. Juz apa aja tuh? Jus apa? Jus belimbing. Jadi bukan masalah berapa jusnya, yang penting berapa ayat pun biar kata sedikit, tapi kalau kita lihat artinya, kita pahami dan kita amalkan, itu yang jauh lebih dahsyat. Daripada hatam berulang-ulang tapi kagak ngatri doang ya. Ngaji Ngerti, Quran sama bukan Gue orang ngatri. Betawi. Terus. ngaji Quran iya, tapi ngomongin orang jalan terus. Misalnya ya ngaji Quran iya, ngembat sendal di masjid jalan terus. Ini nggak nyinggung nih. Apa sini sih? Itu kan dulu. Sampingan. Sekarang bukan nyolong sendal, beduk diambil. Oh gitu, jadi yang bagusnya lagi dimengerti, dikaji Dimengerti. ya. Tidak hanya ngaji tapi mengkaji. Mengkaji. Terus tadi pertanyaan saya itu yang ngaji pakai digital gitu tuh. Digital. Ya kan di telepon juga ada segala Iya. macam. Oh, kayak saya tiap pagi. Gaya Ini. Keren juga dia. Keren dong. Itu gimana pahalanya? Jadi gini, yang namanya Al-Quran tetap harus berbentuk mushaf. Mushaf ini gini, Seperti ini gitu. berbentuk mushaf Quran, satu buku Quran. Namanya juga Quran. Quran itu kan artinya sesuatu yang dibaca, berbentuk buku. Tapi bukan berarti terus kalau kita baca Quran digital nggak dapat pahala, enggak. Yang pasti ada nilai yang lebih afdol. Di Islam itu kan ada yang berpahala tapi ada yang lebih afdol. Nah, dengan baca Quran yang memang berbentuk kitab itu jauh lebih afdol daripada kita membaca yang ada digital. Kalau pakai handphone kadang suka konsen, bener nggak? Apalagi kalau lagi multitasking kan, buka Sambil Quran. balasin BBM sambil Nah, baca Quran. itu. Tapi Yang ya ada- bukan berarti nggak boleh juga ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi pahalanya jauh lebih afdol kalau kita baca Quran yang berbentuk kitab. Ya. Gitu. Pak Cum kemarin katanya nanya ke saya tuh tentang apa yang perempuan nggak baca Quran gimana kalau lagi mens apa sih? Oh iya, ini sebenarnya ada nggak sih dalil yang Hmm. perempuan kan biasanya kalau lagi halangan tuh nggak boleh, katanya nggak boleh megang Al-Quran atau apalagi sampai membacanya, itu gimana? Jadi gini, nah dalam ilmu fikih ada istilah jumhurul ulama. Jumhurul ulama itu sebagian besar ulama lebih dari 60% sepakat. Itu namanya kesepakatan para ulama. Dalam hal ini, kesepakatan ulama mengatakan bahwa orang wanita kalau lagi haid itu dia nggak boleh membaca Quran. Membaca, apalagi memegang. Nah, yang tidak boleh Kalau bacanya gini nih nggak megang Nah, gimana? bukan masalah ngebacanya. Jadi nggak boleh keluar dari mulut baca Quran itu, bacaan Quran.
Boleh dalam hati. Itu sebagian besar ulama. Tapi ada ulama yang membolehkan. Gitu. Tetap ada perbedaan pendapat. Ada ya. perbedaan pendapat. Tapi kita lihat yang lebih afdol kan menjaga etika. Oh iya, betul. Etika. Gimana pun orang haid itu kan orang yang sedang Tidak suci ya. tidak suci. Oh seperti tadi apa berwudu ya? Iya, Iya. berwudu tadi juga kan nggak boleh itu. Sambal. Mau nanya apa? Enggak. Ayo enggak akan dimasukin makanan lagi. Enggak, ayo. enggak deh. Enggak. Ayo enggak. Trauma. Ini ngaji Jadi nih. gini. Iya. Aduh, hati banget nih. Katanya nyuruh. Ya, kok minum dong. Oh Ya, iya. dibengong aja berdua. Gini Bang, kalau misal kita mengaji kan ada yang suaranya itu di Sini apa? tambahin. Kalau dikencangkan tuh bahasa Arabnya Zahar. dizaharkan. Oh, dinasi. Ada dizaharkan, ada dipelankan. Bagusnya yang mana ya? Tergantung. Kalau kita lihat yang selama ini kita laksanakan kan maghrib. Kalau sholat ya, ini kalau sholat kan itu zahar bacanya, nggak sir, nggak disembunyikan. Oh, iya. Nah, tapi kalau baca Quran tergantung niat. Semua kan tergantung niat. Kalau misalnya dengan suara keras tapi Sombong, pengen Sombong. biar tetangga tahu kita lagi baca Quran. A'udzubillah gitu-gitu. itu kan berarti niatnya memang untuk ria. Udah kalau cakep suaranya kan? Syria emang cakep. Iya, ria itu sombong. Oh, Oh, sombong. bener nih kudu ngaji yang begitu. Tapi itu saya pernah ada yang marahin. Hmm. Ketika saya itu kan tadi kayak tadi tuh apa karena memang suara saya jelek atau memang gitu aja. Emang lagi Yang ngaji? Iya, lagi ngaji. Terus Terus dimarahin? ada yang sholat. Saya kencengnya, kencengnya ya gitu kayak itu gitu. Wah dimarahin itu boleh atau gimana? Ada yang sholat, kita gimana dibolehkan atau Lagi-lagi ini masalah adab. Ada. Jadi nggak mentang-mentang baca Quran berpahala, jadi kita nggak punya etika sama orang yang sholat gitu ya. Ini contoh, ada orang yang ngaji pakai toa di masjid, tapi ngegangguin orang. Banyak kan di masyarakat? Banyak, Kan? Banyak banget. Padahal yang namanya orang ngaji itu justru untuk nenangin hati. Kalau orang ngaji malah disumpahin orang, gila ya pagi-pagi, udah cempreng banget suaranya nih. Jadi disumpahin kan? Iya. Nah gitu. Udah gitu mati lagi toanya doh. gue yang matiin itu kemarin. Mati lampu, mati lampu. Jadi kalau ada yang sholat lebih baik kita jangan itu karena mengganggu konsentrasi dan juga kekhusyuan juga ya. Karena orang itu kan sholat pengen khusyuk. Terus kalau dengan suara kita, tapi ada juga justru yang mungkin suaranya bagus ya, malah nolong khusyuk gitu loh. Ini kan secara misalnya Bang Hoang nih yang sholat, yang baca Quran. Bang Irfan yang lagi sholat, khusyuk nggak kira-kira kalau yang baca Quran kayak tadi gitu? Ya gue baca Al-Baqarah, dia baca Ina atau Ina jadi pembaliut misalnya ya. Makanya. Jadi segala sesuatu itu memang harus dengan indah, harus dengan etika, bikin orang lebih tenang. Kalau dengan baca Quran orang malah sholatnya jadi berantakan, nggak konsen kan malah jadi dosa kitanya. Gitu. Alhamdulillah akhirnya gue tahu. Jadi walaupun niatnya bagus mengaji, tapi bukan berarti harus mengganggu satu sama lain juga ya. Iya. Udah ngaji lagi kok gitu cepet. Ini Ina atau Ina lagi. Tahu dulu azab mengaji gitu Iya, ya. auzubillah, bismillah, baca basmalah. Alif baru ain. Zubillah minas Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Inna Inanya panjang ini kan ada 6 harkat ya. Iya. Inna Enam harkat. Inna Roina Kakausat Pasoli